Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali bertemu di doa malam. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas penyertaan, atas perlindungan yang Tuhan senantiasa berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas pemeliharaan Tuhan yang begitu indah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari sama-sama pujikan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku
menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Kami sembah namamu, Tuhan. Kami menyembahmu, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu, Yesus. Yesus, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, kami menyembah namamu, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keajaiban-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu Kami tahu Tuhan, dalam-Mu di dalam-Mu Yesus ada kekuatan Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan itu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kemuliaan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melebihi anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku,
percaya kekuatan-Mu Tuhan hanya ada di dalam hidup kami Bapa. hanya dalam nama Haleluya. sungguh Kami percaya ada kemuliaan Tuhan percaya di dalam Engkau Bapa Kau Yesus. kekuatan Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku puji, Haleluya. ku sembah, Kami menyembah Engkau. Kau Allah yang hidup. Haleluya. Sungguh indah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau penuh kasih. Haleluya. Sungguh indah Kau Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau indah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sementara kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, berikan kami telinga seorang murid Tuhan yang mau mendengar akan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali lagi kepada pelajaran kita kitab Ulangan bagian yang ke-24. Sambil mengingat terus latar belakang kitab Ulangan, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu sebulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal dan Tuhan Yesus berkata, Musa, engkau tidak akan masuk tanah perjanjian. Itu sebabnya kitab Ulangan ditulis, mencatat tentang kata-kata terakhir Musa. Jadi para pendengarnya adalah orang Yahudi generasi baru, bukan generasi yang di waktu Eksodus, waktu 40 tahun yang lalu. Dan mereka sekarang mendengar khotbah Musa, 4 khotbah Musa. Nah, kata kunci itu bisa mengingat, bisa memperhatikan kira-kira kata-kata Musa tentang apa? Pembaharuan tentang perjanjian Taurat Tuhan yang disampaikan 40 tahun lalu di padang di Gunung Sinai. Dan ayat kunci dari kitab Ulangan ini adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini do it run on me. Hukum yang pertama yang disampaikan 40 tahun yang lalu, dan sekarang ada Ulangan adalah hukum kedua yang disampaikan lagi, ulang. Nah, kita sudah sampai penghujung Ulangan pasal yang keempat. Dalam struktur itu ini adalah mengingat kembali apa yang Allah sudah lakukan buat mereka. Jadi di pasal pertama sampai pasal ketiga tinjauan atas tindakan Allah, dan pasal 4 membicarakan tentang nasihat untuk mentaati Taurat dan menentang penyembahan berhala. Kita sudah belajar pasal 4 ayat 1 sampai 8 tentang apa sih tujuan Taurat Tuhan, lalu tujuan pengalaman di Horeb, dan minggu yang lalu kita sudah sampai kepada larangan. Ada banyak gambar berhala-berhala yang umum pada masa itu dan umum pada masa sekarang ini yang sudah saya sampaikan. Sudah bisa lihat di channel di YouTube kita. Dan minggu ini membicarakan tentang nubuatan. Karena dikatakan, Musa sudah berkata, di masa depan Musa sudah menubuatkan, engkau akan gagal. Dan engkau akan terjerumus dan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan itu sebabnya mereka akan diserahkan. Ya. Dan minggu ini kita belajar tentang nubuatan penyerakan orang Israel, dibuang dari negeri mereka, diserahkan negeri asing karena mereka menyembah berhala. Ayo kita baca nas pembimbing kita dari Ulangan pasal 4 ayat yang ke-25. Kita start. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan ada lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan
menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, seperti saya katakan tadi itu, bagian yang keempat ini adalah tentang bagaimana mereka di masa depan akan diserahkan, dinubuatkan. Karena mereka pasti menyembah berhala. Jadi minggu lalu kita ingat kembali ya, Allah memperingatkan dengan keras. Jangan melakukan penyembahan berhala. Dan Musa menjelaskan konsekuensinya. Hari ini kalau kamu jatuh, dan sudah dibicarakan di sini. Ingat ya, setiap peringatan pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kalau kamu taat, terima berkat. Kalau kamu melawan, kamu akan dihukum. Itu konsekuensi. Ya, oke. Ayat 25 kita ulangi lagi. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung. Dan itu memang terjadi ya. Ketika mereka menyeberang tanpa Musa, mereka masih berjuang, semangat, lalu mulai menjadi tua, dan generasi baru muncul. Mulailah penyembahan berhala itu. Jadi setelah orang Israel berada di tanah untuk waktu yang lama, hidup aman, punya anak cucu, dan generasi berikutnya melupakan Allah. Orang diberkati, tidak bersyukur kepada Tuhan, lalu melupakan kebutuhan rohani untuk beriman hanya kepada Tuhan saja, kepada Allah saja. Kenapa? Karena mereka merasa, buat apa saya perlu Tuhan? Buat apa saya perlu Allah? Nah, ayat 25 bicara tegas, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu. Melakukan penyembahan berhala itu melakukan apa yang jahat, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Jadi, bangsa Israel di kemudian hari akan mudah tergoda jatuh ke dalam penyembahan berhala dan itu merusak mereka. Tapi bukan hanya merusak diri mereka, mereka sedang memprovokasi kemarahan Tuhan itu. Jadi Musa dia berkata ayat 25:6 ini, maka aku siapa? Musa, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ingat ya, ini bukan bersumpah, bukan swear, bukan bersumpah demi langit, demi surga, demi bumi. Itu berdosa, nggak boleh. Musa hanya meminta langit dan bumi jadi saksi, bukan bersumpah. Kenapa langit bumi jadi saksi? Karena kestabilannya. Ingat ya, langit selalu ada di atas kita, ya. Bumi berotasi, beredar, stabil. Karakternya tidak berubah. Itu sebabnya langit dan bumi yang stabil dan tidak berubah kontras berlawanan dengan hati manusia yang gampang-gampang berubah-ubah. Ayat 26b, ayat 27, ayat 28, saya bikin ringkasan kecil ya. Bahwa pastilah kamu habis binasa. Tuhan akan menyerahkan kamu akan beribadah kepada buatan manusia. Ada 3 macam, seperti saya katakan tadi itu ya. Setiap tindakan ada konsekuensi. Tindakan taat, terima berkat. Tindakan melawan, menerima penghakiman. Tindakan melawan Tuhan, memprovokasi Tuhan dengan menyembah berhala, ada 3 konsekuensi. Yang pertama, habis binasa. Apa itu? Kehilangan nyawa,
kehilangan negeri, tanah mereka. Yang kedua, Tuhan akan diserahkan di antara bangsa-bangsa. Dan yang ketiga, kamu akan menyerah kepada buatan tangan manusia. Apa itu? Kamu menyerah pada penyembahan berhala. Nah, nubuatan ini digenapi di mana? Pembuangan di Asyur dan di Babel. Tapi karena keterbatasan waktu kita ya, kalau kita mau lihat dua-duanya, wah waktunya pasti tidak cukup. Kita mau lihat Asyur dulu, karena kita sudah terbiasa dengan kata Babel. Nah kalau ditanya, bangsa Asyur. Nah kira-kira kalau sudah lihat gambar ini ya, bahkan gambar ini sudah bisa membayangkan. Seperti inilah pada waktu itu bangsa Asyur itu, luar biasa. Ditanya, siapa sih bangsa orang Asyur itu? Orang Asyur itu orang Semitik. Jadi kalau mau tanya orang Semitik, siapa sih orang Semitik? Orang Israel itu orang Semitik. Berarti saudaranya ya. Nah, nenek moyang bangsa Asyur. Nuh kan keluar dari Batra, punya 3 anak. Sem, Ham, dan Yafet. Yafet Eropa. Ham itu orang Afrika. Sem itu Semitik. Dan Sem dia punya beberapa keturunan dan salah satunya adalah Asyur. Nah Asyur ini orang urban, suka berpindah-pindah, bukan tergolong kepada Eber. Nah, Eber itu orang Israel ya, keturunannya Eber. Makanya dari kata Eber lalu muncul kata Hebrew, Ibrani. Tapi orang Asyur karena dia orang urban, dia berpindah ke Mesopotamia, makanya disebut Asyur. Nah, kalau disebut Asyur, dalam bahasa Yunani itu Assyria. Jadi kalau orang tanya Asyur sama Assyria itu apa bedanya? Hanya beda dari bahasa, tapi mengacu pada hal yang sama. Coba ya, saudara lihat bagian ini. Ya, Sem, tadi itu kan Sem, Ham, dan Yafet. Sem punya anak Elam, Asyur, Lut, Aram. Nah, Arpaksad, Sela, Eber. Nah, Eber, dari kata Eber muncul kata Hebrew, Ibrani, Eber Ibrani. Jadi orang Ibrani keturunannya Eber, itu maksudnya. Pelek, Reu, Seruk, Nahor, Terah. Lalu muncul Abraham, lalu Ishak dan Yakob. Israel. Kita balik lagi ya. Orang Asyur itu bersaudara dengan orang Israel. Bicara orang Semitik, akhirnya mereka tinggal di Mesopotamia dan akhirnya menjadi penduduk asli. Memang kalau disebut orang di seluruh dunia tidak ada yang penduduk asli, semuanya pendatang. Tapi karena sudah tinggal lama, akhirnya jadi penduduk asli. Kelompok Mediterania, Kaukasoid. Assyria itu menunjukkan bangsa, bukan race, ras. Race dalam bahasa Inggris, ras dalam bahasa Indonesia. Nah, ras Semitik ini, ingat ya, mereka yang urban, tapi bukan kelompok Eber ya. Mereka dari Arabia, dari Timur Laut, lalu imigrasi dan menjadi ke tempatnya Mesopotamia, Assyria itu. Coba lihat gambar peta ini ya, berikut ini ya. Nah, kalau kita mau lihat, nah lihat ya, disinilah kelompoknya Semitik tinggal. Di sini kelompoknya Semitik. Ya, ini kelompok Yafet, Eropa, ini kelompok Ham, Hamitik. Orang Afrika, orang Mesir. Nah, kelompok Semitik di sini mulai migrasi besar-besaran. Mereka bergerak, dan disinilah mereka tinggal. Mereka tinggal di wilayah Asyur seperti ini. Jadi, inilah tempat kediaman Asyur dan disinilah negeri Israel. Ingat ya, ibu kotanya disebutkan sebagai Nineveh. Nah, ibu kotanya Nineveh. Kalau kita dengar Nineveh, kita pasti mengingat ceritanya si Yunus. Yunus itu menceritakan dalam kitab Yunus, kota Niniwe itu begitu besar sekali. Seberapa besar? Nah, Yunus
Pasal 3 ayat 3 dikatakan Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Lihat ya, 3 hari perjalanan luasnya. Orang berkata, masa iya sih? Mana mungkin? Ini kan kota zaman dulu. Kota zaman modern sekarang pun tidak ada yang 3 hari seperti itu. Nah, saya mau tunjukkan kebenarannya ya. Dari mana? Kita mulai dari kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 11 sampai ayat 12. Disebutkan ada kota Nineve. Ya, yang warna biru ini sungai. Nah, kalau melihat warna biru ini sungai. Nah, Nineve itu mencakup 4 kota. Jadi kalau disebut kota Nineve besar, itu berarti 4 kota jadi satu. Kayak ginilah Jabodetabek. Ya. Jakarta, Borong, Tangerang, Bekasi dan semuanya itu. Nah, Nineve, Rehoboth, Ir, Resen dan Kalah. Kalau mau sedikit perbandingannya, saya ajak saudara supaya bisa mengerti. Jadi misalnya lebarnya Nineve, Resen, ini Surabaya Gresik. Nah makanya 3 hari perjalanan. Nah kalau panjangnya Rehoboth Ir dan sampai Kalah itu Surabaya Porong. Nah kalau saudara-saudara jalan Surabaya Gresik, lalu Surabaya Porong berputar, pasti paham. Betul-betul 3 hari perjalanan jauhnya. Jalan kaki ya. Nah, ceritanya sekarang kita mau bicara penggenapan. Jadi di masa depan bangsa Assyria ini itu yang mengalahkan dan membuat orang Israel dibuang. Jadi ini kota Niniwe ya. Lalu mereka mengadakan ekspansi sampai ke negeri Aram, lalu pergi ke Israel yang terpecah, lalu Yehuda. Dan mereka menduduki tempat ini. Dan akhirnya Yehuda dibawa kepada pembuangan dan Israel dibawa kepada pembuangan. Nah, sekarang bicara soal penggenapan, kamu akan menyerah kepada dewa-dewa buatan manusia. Dan di Asyur begitu banyak dewa-dewi. Ya, ada Syamas, Istar, Sin, Adat. Beberapa kemarin sudah dibahas. Kalau saudara mau lihat di YouTube seri yang minggu lalu ya, sudah bisa lihat di channel YouTube itu. Nah, tapi memang ada kekuatan pemersatu. Apa itu? Ketika mulai dibangun ke Asyur, orang Assyria itu punya dua bahasa besar. Yang pertama Akkadian. Itu bahasa Asyur kuno. Tapi yang modern itu Neo-Syriac. Jadi bangsa Asyur itu dipengaruhi oleh bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa resmi keduanya. Ya. Nah, ketika Israel dibawa ke dalam pembuangan begitu lama oleh Asyur sehingga mereka mulai terbiasa pakai bahasa Aram. Itu sebabnya ada bahasa Aram dalam Alkitab kita Perjanjian Lama. Misalnya dalam kitab Esther disebutkan sedikit ya, kitab Daniel ada seperti itu. Nah, itu sampai berlanjut ketika mereka pulang dari pembuangan lalu pulang ke negeri mereka Israel. Sampai pada zaman 400 tahun kemudian, zaman Yesus Kristus, 400-500 tahun kemudian, kalau saudara lihat film Yesus, The Passion of Christ, itu pas itu. Nah kalau saudara mau dengar bahasa Aram pada bahasa ibu zaman Tuhan Yesus, bahasanya seperti itu. Nah kira-kira bentuk gambaran pasukan-pasukan prajurit Asyur yang menyerang, dan Alkitab berkata, karena mereka menyembah berhala, Tuhan membawa mereka ditaklukkan. Dan Asyur menaklukkan terlebih dahulu. Asyur menaklukkan negeri Israel, lalu Israel wajib memberikan upeti. Dan ini lambang-lambang bisa kita bayangkan ya.
pemberian upeti itu seperti itu. Nah kalau mereka memberontak, hukumannya mati. Seberapa kejam si orang Asyur? Kejam sekali. Hobinya memenggal kepala. Kulit ini dikulitin, lidah ini ditarik sampai putus supaya nggak bisa ngomong lagi. Dieksekusi di depan umum. Supaya orang takut dan teror. Supaya takut memberontak. Brutal sekali. Saudara lihat ya, ini gambar-gambar kepala orang-orang yang dipenggal. Digambarkan seperti itu. Bicara Asyur, Syria, bandingkan dengan kebrutalan ISIS. Nah ini gambar di dinding, ukiran di dinding, bagaimana pengepungan dan penyerangan. Lihat ya, pemanah, penyerang, pembunuhan dan semuanya itu. Nah kesimpulannya, saya bawa saudara sekarang kesimpulan. Bagaimana bangsa Asyur memengaruhi orang Israel. Ingat ya, Israel terbagi dua, antara Israel dan dua suku Yehuda terbagi. Nah, ketika ditaklukkan, orang Asyur menaklukkan Israel, Israel harus membayar upeti. Tapi Israel memberontak, diinvasi. Lalu Israel jatuh. Dan 27.290 orang Israel dibuang, lalu mulailah muncul kebangkitan Samaria. Nanti saya terangkan apa itu kebangkitan Samaria. Tapi sama di Yehuda terjadi pemberontakan juga. Dan tahun 701 sebelum Masehi, 46 kota Yehuda yang berbenteng direbut. Dan akhirnya mereka dibuang. Tapi Yehuda ditaklukkan oleh Babel. Ini adalah, lihat ya. Nah, Tuhan sudah berkata 3 hukuman konsekuensinya. Mereka menyembah. Nah, kondisi rohani sesudah mereka diinvasi. Lihat ya. Mereka masih menyembah berhala. Mengikuti praktek agama kafir. Tidak taat pada firman Allah. Dan terus melakukan immoralitas. Dan ini tindakan-tindakan yang menjijikan. Kita bisa sedikit membayangkan ya. Bicara tentang kondisi rohani, mereka tidak berubah. Ya. Dan mereka dipengaruhi secara perlahan-lahan. Mereka menurun, descendant terus sampai memburuk. Jadi bagaimana kesimpulan? Ketika Israel jatuh dan dibuang, lihat ya, 10 suku dideportasi, dibuang dari negeri Israel. Lalu siapa yang menduduki negeri mereka? Ini saya katakan tadi itu Samaria. Jadi orang Samaria akhirnya muncul. Apa itu Samaria itu? Orang Israel asli, darah dari 10 suku. Tapi ingat ya, 10 bangsa Israel dibuang dari negerinya. Nah ketika dibuang, Raja Asyur, 2 Raja pasal 24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel. Dari Kuta. Ini bukan kota Bali ya. Kuta Timur Tengah. Dari Awa, dari Hamat, Sefarwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Dan itulah sebabnya kalau saudara baca, ingat tak seri Nehemia. Kenapa ada orang Samaria? Sanballat Tobia. Bukan orang Israel asli, separuh orang kafir yang menyembah berhala. Yehuda hancur, jatuh juga. Israel, 10 suku di utara hancur, 2 suku di selatan juga hancur. Nah, kalau bicara orang Samaria, saya bawa saudara seperti sejarah Indonesia. Nah, bandingkan ya, di Indonesia juga pernah sama. Sama seperti ceritanya orang Samaria ini loh. Ketika Asyur membawa orang-orang bangsa campuran orang kafir ke Israel, sama. Penjajah Belanda waktu menjajah Indonesia tahun 1890 sampai 1939. Bayangkan ya, mengirim 32.000, hampir 33.000 orang dari Jawa ke Suriname. Coba lihat yang warna merah ini.
perjalanan laut. Saya ulangi lagi ya. Jadi dari Pulau Jawa mereka naik kapal ke Suriname. Memang dibawa ke Belanda dulu. Ada yang langsung berbulan-bulan dan dibuang di Pulau Suriname. Makanya sampai di Suriname sampai sekarang tahun 2020 ada orang pemerintahan DPR-nya sana, ada juga banyak orang Indonesia di Suriname. Nah, kalau sudah datang pergi ke Suriname, lihat di sana ada banyak orang Jawa di sana. Mereka pakai bahasa Jawa. Kenapa? Nah, ceritanya sama seperti orang Samaria itu. Jadi hukuman Allah digenapi. Israel, Yehuda dibuang dan ditaklukkan. Tapi penggenapan yang terbesar, Israel disebar karena mereka menolak Yesus. 2000 tahun yang lalu setelah mereka menyalibkan Yesus, mereka berkata, biarlah darahnya tertanggung atas kami. Dan akhirnya digenapi. Tentara Romawi dipimpin Jenderal Titus menaklukkan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah seperti ini, gambar ini. Dan 636 tanah Israel dikuasai oleh Arab. Dan tidak ada negara Israel. Makanya perebutan Yerusalem itu sampai sekarang. Tanah Palestina itu sampai sekarang. Karena orang Arab berkata, kami sudah menduduki. Dan mereka itu seperti orang Samaria yang dikirim penjajah masuk ke negeri itu. Tahun 48 Israel merdeka, berabad-abad peta Israel tidak ada dalam dunia akhirnya muncul. Kita teruskan ya. Ayat 30. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dalam segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengar suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Bicara di kemudian hari, ingat ya, ketika mereka bertobat, tapi yang paling besar adalah karena kasih sayang Tuhan. Mereka dikembalikan ke negeri. Tahun 538 sebelum Masehi, orang Yahudi yang dibuang ke Babel di bawah pemerintahan Persia pulang ke negerinya dan mulai bangun lagi Bait Allah. Tapi penggenapan terakhir nanti waktu Yesus datang kedua kalinya. Beda ya. Sebelum masa tribulasi 7 tahun ada namanya rapture, gereja diangkat. Dunia masuk 7 tahun dan Israel harus dihukum di masa 7 tahun antikris. Kita sudah diangkat bersama Kristus. Di akhir 7 tahun Yesus datang kedua kalinya dan disitulah pertobatan orang Israel. Lalu Yesus mendirikan kerajaannya 1000 tahun. Janji yang diberikan kepada Israel, pemulihan bagi Israel. Maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu. Jadi pada akhir 7 tahun, Yesus datang, Israel bertobat, mencari Allah dengan segenap hati. Dan ingat, ini ayat kunci. Kitab Ulangan. Apa? Baca lagi ya. Diingat-ingat. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Kalian bisa paham ayat kunci? Karena penyembahan berhala itu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Nah, bertobatnya Israel terakhir kepada juru selamat. Ingat, bukan karena kebaikan hati manusia. Karena Allah itu penyayang. Allah itu berbelas kasihan. Jadi kalau saudara lihat ya, bicara soal rahmat Tuhan. Rahmat Allah, God endless love. Kasih Allah yang tidak berakhir. Kata penyayang itu dari kata rahum. Makanya bahasa Arab rahiming. Rehem. Kandungan. Rahum bicara Allah penyayang. Allah seperti seorang ibu yang iba, yang mengasihi, yang mencintai bayi yang tidak berdaya. Jadi
Bahkan ketika Israel nanti di masa depan akan melupakan Tuhan Allahnya, Allah tidak pernah melupakan. Kenapa? Karena Allah punya kasih sayang seperti seorang ibu. Karena perjanjian yang kedua, perjanjian kepada nenek moyang, perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Yang ketiga karena sumpah. Ingat, Allah tidak pernah berdusta. Apa yang dikatakan, yang disumpahkan. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan orang Israel. Nah, kalau kita sudah baca begini, apa sih penerapan buat kita? Ada satu pelajaran, ada beberapa pelajaran ya untuk saudara dan saya hari ini. Yang pertama, ingat ya, 3-4 seri ini kita belajar tentang berhala terus. Allah tidak mau ada yang lain. Mungkin kita tidak menyembah berhala, tapi hati kita dicondongkan, kesenangan kita, hobi kita mengalahkan Allah. Allah mau kita menyembah Allah saja. Pelajaran yang kedua, kalau mau percaya, beriman kepada Yesus. Ingat ya, minggu kemarin, kalau saya masih ingat, horoskop, ramalan bintang, show, weton, hitungan hari baik, hari naas. Itu sama seperti saudara mendua hati. Kalau percaya, percaya kepada Yesus. Yang ketiga, kalau engkau sudah jatuh, kalau kita sudah jatuh, cepat-cepat bertobat selagi ada kesempatan. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau Tuhan berkata, selesai. Orang Israel bertobat, nangis minta ampun. Hukuman terus berjalan. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah kompromi dengan dunia. Jangan pernah kompromi dengan banyak hal. Dan yang berikutnya, ya. Ini penting. Pasangan yang tidak seimbang, punya pacar, punya calon suami, calon istri. Bahkan kalau saudara punya pasangan yang tidak seimbang di luar Tuhan, bikin sakit hati Tuhan. Ini kalau sudah sampai begini, anak-anak muda, orang tua dengarkan. Jangan biarkan anak-anak kita punya pasangan yang tidak seimbang. Kalau sudah terjadi, balik lagi proses di atas. Jangan kompromi, bertobat. Selagi masih ada kesempatan, beriman hanya kepada Yesus. Kan itu sama seperti penyembahan berhala. Yang terakhir, kita ini anak terang, bukan anak gelap. Kembali kepada Tuhan saja. Jadilah terang di tengah kegelapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah menjadi kekuatan yang terbesar dan memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ada satu pengumuman yang saya mau sampaikan. Mulai Jumat ini, ya, pengurus gereja, majelis, dan saya gembala sidang, kita harus putuskan ya. Setiap hari Jumat, doa malam kita, jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Berilah persembahan, ya, persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kolektor kita, ingat ya, persembahan kolektor hari Jumat ini kita storekan di nomor rekening BCA kita. Bisa lihat muncul di sini, ya, nomor rekening BCA kita. Nah, kalau saudara memberi, misalnya saudara memberi 10.000, tambahkan 10.000 Rp1. Karena Rp1 itu di belakang itu penanda kita. Ini kolektor Jumat, persembahan kita hari Jumat. Saudara mau kasih 15.000, saudara mau kasih 20.000, saudara mau kasih 50.000. 50.000 Rp1 belakangnya. Transferkan mudah kan?
Karena angka 1 rupiah itu penanda kita. Saya memberi untuk persembahan hari Jumat. Karena hari Jumat kasnya dipakai untuk kas sosial kita. Ada banyak saudara kita, jemaat yang sakit, yang membutuhkan, yang dibesukin, dan itu butuh dana. Dan yang dari mana? Dari sosial. Persembahan saudara yang tambahan 1 rupiah di belakang untuk menolong kas sosial. Mari kita tutup ibadah kita. Kita mau angkat tangan kita. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberkati kami dan menolong kami. Dan biarlah apa yang kami sudah dengar dan kami persembahkan kepada Tuhan boleh dipakai untuk kemajuan dan kebesaran nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah belajar. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani. Berkati kami semua yang sudah beribadah. Kiranya berkat dari Bapa Putra Roh Kudus berkati hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya.